Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Firdaus, mahasiswi Universitas Islam Negeri KJ Ahmad Siddiq Jember, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa sih tari sufi. Tari sufi merupakan salah satu kesenian asing yang masuk dan berkembang di Indonesia. Adalah kesenian tari ritual yang diciptakan oleh seorang teolog Islam sekaligus penjaga sufi dari bumi Persia bernama Jalaluddin Rumi. Ia menciptakan tari ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan serta membentuk ekspresi rasa cinta dan kasih sayang seorang hamba kepada Sang Pencipta, kepada sosok tauladan yang sempurna, yaitu Muhammad SAW. Di Indonesia tari ini lebih dikenal sebagai tari sufi karena teolog Islam tersebut adalah seorang sufi. Tarian sufi memiliki filosofi mendalam, baik pada pergerakan ataupun kostum yang dipakai saat menari. Gerakan memutar ke arah kiri melambangkan putaran alam semesta, putaran tawaf di Ka'bah, dan putaran surgawi ilahiyah. Warna kostum asli atau penari sufi hitam dan putih. Mengingat mati sebelum mati, ini berguna untuk mengendalikan ego. Islam adalah agama yang indah, mengajarkan kelembutan. Jihad yang sebenarnya adalah melawan ego, bukan berperang kemarahan. Next. Bapak Muyas. Salah satu tuntunan Nabi Muhammad SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berzikir. Para murid Rumi mengembangkan metode berzikir dengan cara yang berbeda, yaitu dengan gerakan berputar, sehingga terciptalah semua atau dikenal dengan tari sufi. Pemilihan dan diangkatnya tema tentang Within the Fist dalam penelitian ini dikarenakan peneliti melihat adanya sebuah kasus yang cukup menarik untuk diteliti, di mana sebuah seni tari yang dianggap sakral oleh sekelompok umat beragama, di mana seorang sufi ternama ialah Jalaluddin Rumi yang menciptakan tarian ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya. Akan tetapi, komunitas tari sufi Nusantara bergerak sebagai metode dakwah yang digunakan oleh beberapa mubaligh. Namun, metode dakwah dengan suguhan tari sufi ini menjadi pro dan kontra ketika pernah ditampilkan Kiai Budi di gereja Katedral Semarang pada hari Selasa 10 November 2015 yang menjadi salah satu penyebab netizen melakukan penolakan terhadap kejadian tersebut. Menurut Rono Aloysius Budi Purnomo, tarian sufi itu dipersembahkannya sebagai tanda persahabatannya dengan mendiang Uskup Agung Semarang, itu yang setiap hari raya Idul Fitri bersilaturahmi ke pondoknya. Tidak hanya demikian, diberitakan oleh media tribunnews.com pada tanggal 20 Maret 2017 dengan judul Tarian Sufi Jadi Media Kiai Budi dan Romo Budi Rajut, Kerukunan dan Persaudaraan. Pada berita tersebut, Kiai Budi menjelaskan bahwa tiada lagi beda antara aku dan kau, sebab kau hanyalah manifestasi aku yang lain. Hidup beragam pun laksana taman bunga yang indah tanpa harus saling menghujat satu terhadap yang lain. Melihat beberapa fakta tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai teologi dakwah inklusif dalam tari sufi Nusantara. Bagaimana sih perkembangan tarian sufi? Tarian sufi yang biasanya hanya dipentaskan di pesantren, kini lebih membumi, apalagi di Kabupaten Lamongan. Banyak anak-anak hingga orang dewasa yang bergabung di dalamnya, mengenalkan seni tari sekaligus melakukan syiar Islam.
Selama 2 tahun terakhir, tarian yang diciptakan oleh filsuf Persia yang bernama Jalaluddin Rumi itu semakin dikenal. Geliat tersebut terlihat di Kecamatan Nimbang. Pria yang akrab disapa Mbah Dul tersebut lantas mengisahkan sebelum tahun 2019, di daerah Nimbang masih banyak yang asing dengan tarian yang sudah ada sejak abad ke-13. Bermula dari kegiatan tadris yang dilakukan beberapa santri dari pesantren Ihyaul Ulum Gilang Babat, Lamongan, masyarakat Nimbang mulai dikenalkan dengan tarian sufi. Seiring berjalannya waktu, tarian ini semakin berkembang. Banyak masyarakat Nimbang yang ingin belajar tari sufi. Saat ini, ada ratusan anak-anak dan orang dewasa yang mengandunginya. Akhirnya, berdirilah tarian sufi Nimbang secara resmi pada tanggal 17 Mei 2019. Setahun setelah tari sufi ada di Nimbang, muncul Rumah Cinta yang dinahkodai oleh Ilham Krismana, bermarkas di depan Pasar Dusun Kembangan, Desa Lamongrejo, Kecamatan Nimbang, Lamongan. Untuk latihan, biasanya mereka memanfaatkan waktu libur ngaji untuk latihan bersama. Sedangkan bagi pula berlatih tiap hari di luar jam ngaji setelah sholat isya. Untuk yang masih pemula, kami tekankan untuk berlatih tiap hari. Tapi untuk yang sudah bisa menari, biasanya diadakan latihan bersama sebulan sekali. Meski beberapa bulan ini mereka tak bisa tampil di atas panggung akibat pandemi COVID-19, namun hal itu tak menyurutkan semangat anak-anak Rumah Cinta untuk tetap rutin latihan. Demi mematuhi protokol kesehatan, latihan dilakukan secara terbatas. Beberapa agenda yang telah direncanakan, Mbah Dul mengaku terpaksa ditunda atau bahkan ada yang dibatalkan karena masa pandemi yang belum reda sehingga kondisinya tidak memungkinkan. Penari sufi yang bergabung dalam Rumah Cinta ini dominasi anak-anak. Meski demikian, mereka terbilang sudah jago dengan mengombinasikan berbagai gerakan seperti menari, berputar sambil melepas baju, dan memakainya kembali. Seperti yang terlihat, warna kostum yang dipakai tari sufi merupakan presentasi gambaran dunia dengan segala warna-warninya. Menurut Mbah Dul, hal itu menggambarkan bagaimana hati yang tidak tergoda dengan materi dan fokus pada Sang Pencipta. Tari sufi tergolong tarian yang fleksibel. Artinya, tarian ini bisa dilakukan dengan iringan berbagai aliran musik. Mulai dari musik modern, gambus, rebana, bahkan hanya bacaan sholawat tanpa iringan musik. Lamanya tarian tergantung dari musik atau iringan sholawat diawali dengan melakukan salam penghormatan. Kemudian, secara perlahan penari berputar berlawanan arah jarum jam. Tari religius ini merupakan bentuk meditasi yang dituangkan dalam bentuk tarian-tarian. Karena dalam tarian ini diselipkan doa-doa, zikir, dan lantunan ayat-ayat suci menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya jelaskan barusan bersumber dari blog yaitu 15 Mei 2021. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, entah ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam SPI, salam peradaban.